Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang fertilisasi, pertumbuhan dan perkembangan embrio. Baiklah, simaklah penjelasan berikut ini. Proses fertilisasi atau pembuahan. Ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Proses pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba falopi atau saluran telur, ovum akan dibuahi oleh sperma. Proses pembuahan ovum oleh sperma disebut fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Hasil pembuahan ovum oleh sperma disebut zigot. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis membentuk gumpalan sel yang disebut embrio. Perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus. Pada hari ketujuh, embrio menempel pada dinding uterus. Setelah hari ke-12, terbentuklah lapisan luar atau eksodermis dan lapisan dalam endodermis pada embrio. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut mesodermis. Ketiga lapisan tersebut akan membelah dan membentuk bagian-bagian tubuh manusia. Ektodermis akan membentuk kulit dan sistem saraf. Mesodermis akan membentuk rangka, otot, sistem peredaran darah, sistem ekskresi dan sistem reproduksi. Endodermis akan membentuk sistem pernapasan dan pencernaan. Selama tahap embrionik, membran-membran embrio terbentuk. Membran embrio terdiri atas kantong kuning telur, amnion, karion, dan alantois. Kantong kuning telur merupakan pelebaran dari lapisan endodermis dan berfungsi sebagai tempat pembuatan darah. Amnion merupakan cairan tempat embrio mengapung dan berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan benturan. Karion menyelubungi amnion dan kuning telur. Alantois berfungsi sebagai organ pernafasan dan ekskresi. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio dikenal sebagai janin atau fetus. Plasenta sangat penting bagi perkembangan janin karena plasenta berperan dalam pertukaran gas, makanan, dan zat sisa antara ibu dan janin. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi tentang fertilisasi, pertumbuhan, dan perkembangan pada embrio. Untuk tugas kalian bisa dicatat. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan fertilisasi, ovulasi. Yang kedua, lapisan embrio apakah yang terbentuk pada tahap pertumbuhan zigot hingga embrio berumur 12 hari. Yang ketiga, sistem organ apakah yang terbentuk oleh endodermis. Yang keempat, apakah fungsi alantois pada fase embrionik? Dan yang kelima, mengapa plasenta mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan fetus? Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.